너 좋아했고 좋아해. 나 호두 과자 좀. 조금만 기다려줘, 홍주야. 저랑 한번 만나보실래요? 저는 그런 마음 품어온 적 결단코 다. 둘, 셋. 돌아가야지. 너는 나 안 잡을 거잖아. 나도 미국 가는 거 싫어. Kali ini Minute akan membahas drama Korea yang berjudul Serendipitous Embrace. Tanpa berlama lagi, episode 5, mari kita review. Haeji terpesona melihat si guru olahraga. Tapi kali ini guru olahraga itu entah kenapa terus menghindarinya. Dan setelah seharian main petak umpet, si guru akhirnya tak bisa mengelak. Keduanya akhirnya berbincang. Si guru olahraga terlihat malu-malu salting di depan Haeji. Dan Haeji mengajak esok hari untuk makan bersama sebagai rasa terima kasih karena telah membantu. Sedangkan Huyong memberi semangat pada Hongju agar ia bisa sembuh dari cedera kaki dan sakit hatinya. Dan tiba-tiba suasana mendadak romantis. Huyong mengkisah Hongju. Dan begitu Hongju tersadar, barulah ia mendorongnya. Hingga akhirnya setelah sekian purnama, Huyong menyatakan cintanya. Entah itu 10 tahun lalu atau sekarang, ia menyukai Hongju. Ditembak seperti itu, Hongju sampai tak bisa bernafas. Dan begitu bisa bernafas kembali, Hongju gamblang berkata, baik dulu maupun sekarang, bahkan di masa depan, ia tak akan pernah menyukai Huyong. Kan mereka itu berteman. Tapi mana ada teman yang berkisah. Hongju pun langsung terdiam mendengar perkataannya Huyong. Karena banyak pikiran, akhirnya Hongju datang membantu sang pil di kedainya. Sedangkan Huyong masih kesemsem, senyum-senyum sendiri mengingat adegan romantisnya tadi dengan Hongju. Dan datang-datang paman marah-marah karena katanya tak ada jaminan cinta pertamamu berhasil. Ternyata tadi paman Huyong dan atasan Hongju memiliki kisah percintaan di masa lalu. Kini mereka seperti tikus dan anjing yang selalu bertengkar. Hongju sedang menikmati makan malamnya ketika sang pil mengatakan jika Huyong juga akan datang. Hongju segera kabur. Ia pun beristirahat di sebuah halte dan mengingatkannya akan kejadian dahulu. Dulu di halte bus, Hongju melihat Huyong di seberang sana. Dan ketika akan menyusul, tapi Huyong malah pergi begitu saja. Yang ternyata Huyong kala itu sedang syok karena mendapat kabar dari ibunya jika mereka akan segera pergi ke Amerika. Dan ternyata itu adalah pertemuan terakhir keduanya, karena esok harinya Huyong sudah benar-benar pergi ke Amerika. Hongju syok, begitu pula sang pil teman dekat Huyong kala itu. Di rumahnya Bang Junho terpuruk. Ia sampai mabuk-mabukan sambil membaca surat-surat cinta dari Hongju yang begitu banyak padanya. Junho ingin Hongju kembali padanya. Ia pun terus mengirimi pesan pada Hongju, namun terus diabaikan. Hongju sedang bermeditasi ketika sang pil mengacaukan konsentrasinya, memaksa Hongju untuk ikut bersenang-senang hari ini. Namun meskipun tak mau karena masih canggung dengan Huyong, tapi ya ujungnya ikut juga. Dan sang pil sang mak comblang memberi kode pada Huyong. Dengan sengaja ia meninggalkan keduanya bersama. Hongju pun merasa kesal kenapa Huyong terus bertingkah, terus menyatakan suka padanya. Dan perjalanan pun berlanjut dengan bertukar posisi duduk. Sang pil dan paman sudah tepar. Sedangkan Huyong terus bertingkah ingin disuapi kue, tapi ternyata tak berhasil. Sedangkan Bang Junho masih saja terus mengirimi pesan pada Hongju. Di kantor, Direktur Bang Junho sedang berdiskusi dengan atasan Hongju. Ia tak bisa melihat Junho yang terus terpuruk, jadi meminta untuk menggantikan Hongju sebagai produser. Tapi atasan Hongju tetap bersikukuh jika Hongju itu profesional, tak mencampurkan kehidupan pribadi. Lagi pula yang paling tahu tentang novel itu begitu dalam hanyalah Bang Junho dan Hongju. Namun masalahnya Bang Junho lah yang tidak profesional dan tak mungkin mengganti penulisnya juga kan. Dan akhirnya perjalanan pun sampai. Laut yang indah sudah ada di hadapan mata.
Sang Tio dan paman langsung bersemangat pergi untuk memancing. Tapi ternyata semangat tak cukup karena mereka belum mendapatkan ikan satupun. Sedangkan di sekolah, Pak Wakil Kepala Sekolah bersemangat menjodohkan Pak Guru Olahraga dengan seorang wanita. Guru itu terlihat ingin menolak, tapi ia tak tahu caranya. Dan ternyata hasil dari diskusi adalah Hongju akan mulai bekerja di studio Bang Joon-ho untuk mengerjakan proyeknya. Sungguh ide yang tak terduga. Hongju begitu kesal ketika diberitahu. Dan terkuaklah jika Bang Joon-ho ternyata tak sejahat itu. Ia memang sengaja meninggalkan Hongju agar bisa memulai pengobatannya. Bang Joon-ho pun terpaksa meninggalkan Hongju dan sedih juga kok karena harus meninggalkan kekasihnya itu. Hae-ji mulai menyusul dengan Pak Son, guru olahraga. Diam-diam pria itu selalu mencuri pandang pada Hae-ji. Namun Hae-ji tiba-tiba menjadi tak bersemangat karena mendapat kabar jika Pak Son akan kencan buta bersama dengan kakaknya sendiri. Tak ingin salah paham, guru olahraga pun kelak akan menjelaskannya pada ayah dan kakak Hae-ji. Dan disinilah alasan Hae-ji murka. Dengan berterus terang Hae-ji mengajak Pak Son untuk berkencan. Tentu si guru tercengang, terkejut dan terbata-bata. Tapi malah salah bicara dengan mengatakan itu adalah lelucon. Bahkan ia berbicara ngelantur. Karena katanya ia tak pernah menyukai Hae-ji. Sedikit pun tak pernah. Suasana langsung berubah dingin dan Hae-ji pun tertolak. Sedangkan Hongju dan Huyong bersenang-senang. Meskipun awalnya takut, tapi Huyong terus menangkap ikan-ikan itu untuk Hongju. Sampai jarak mereka yang dari pagi canggung, sekarang sudah mencair. Hingga ada suatu kejadian, keduanya terjatuh bersama ketika harus mengambil gurita. Suasana mendadak melau romantis lagi. Dan dikira akan berkisah lagi, Hongju tiba-tiba menutup mulutnya Huyong. Gagal romantis deh. Dan susah payah tadi sudah mengambil ikan-ikan itu, tapi ternyata hanyut semua. Sekembalinya ke penginapan, suasana menjadi menyeramkan karena Hae-ji menyiapkan makan malam sambil cemberut. Hongju pun segera menyeretnya. Dan akhirnya Hae-ji menjelaskan jika ia telah ditolak oleh Pak Son. Dan sesungguhnya mereka tidak benar-benar berkencan. Hae-ji melakukannya hanya karena ingin Hongju dan Huyong bersama. Mendengar hal itu, tentu Hongju kaget. Tapi Hae-ji menjelaskan jika rasa sukanya lebih besar pada Hongju dibandingkan pada Huyong. Dan nasihat kini Hae-ji benar-benar menyukai Pak Son. Suasana pun kembali hangat ketika makan malam dimulai. Dan Hongju bermimpi tentang masa kecilnya ketika selalu ditinggalkan orang terkasih. Dari ibu, bibi, dan bahkan kekasihnya sendiri, yaitu Bang Joon-ho. Tapi kini Hongju berubah. Dalam mimpinya, ia berani menghardik Bang Joon-ho, melarangnya untuk tak datang lagi ke mimpinya. Dan tiba-tiba Huyong datang. Katanya ia akan kembali ke Amerika. Toh Hongju juga tak akan melarangnya untuk pergi. Dan begitu Hongju terbangun dari mimpi anehnya, penginapan pun sudah tak ada siapapun. Hanya ada dirinya dan Huyong. Hae-ji ternyata memboyong semua orang, mengecualikan Huyong dan Hongju. Tapi paman buru-buru meminta ngebut. Entah apa yang didengarnya dari ibu Huyong yang menelpon. Sedangkan di penginapan secara tiba-tiba, karena teringat mimpinya lagi, Hongju pun berkata agar Huyong tak kembali ke Amerika. Dan suasana mendadak romantis lagi dan mereka pun berkisah begitu dalam. Dan episode 5 pun berakhir di situ.